Sahabat SDP, kita berjumpa lagi. Kali ini topiknya sekitar belajar dengan musik, begitu ya. Ada yang bertanya pada saya bahwa sebaiknya kalau belajar dengan menggunakan musik, memilih musik yang seperti apa gitu. Tetapi sesuatu yang lebih dalam lagi adalah kalau kita belajar sambil mendengarkan musik, apakah itu menjadi faktor yang memberikan semangat atau justru menjadikan faktor yang menghambat kita dalam belajar? Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Kita perlu menyadari bahwa memang cara belajar setiap orang tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena setiap orang itu unik, punya kebiasaan yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, sehingga hal yang sama juga dikerjakan pada waktu orang mencoba menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang bisa memberikan semangat belajar, suasana belajar yang positif, dan terlebih lagi suasana belajar yang memberikan hasil belajar yang maksimal. Dan salah satu cara yang dipakai orang adalah dengan menggunakan musik. Nah, kembali ke masalah kebiasaan yang berbeda-beda, ada tipe orang juga yang suka belajar harus sepi tempatnya, begitu ya, harus orang bilang kayak kuburan begitu. Tapi itu kebiasaan orang, sehingga orang-orang seperti ini memilih untuk belajar di malam hari, meminimalkan suara dari orang lain, meminimalkan lalu lalang orang lain, meminimalkan suara yang ditimbulkan karena aktivitas orang lain dan sebagainya. Orang lain memilih menggunakan musik, tetapi menurut saya memilih musik untuk teman belajar harus dilakukan dengan hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah memilih jenis musiknya, maka musik bukan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi nyaman dalam belajar, menyukai waktu belajar, tetapi juga menjadi gangguan. Maksudnya bukan gangguan karena tidak nyaman, tetapi mengganggu proses belajarnya. Dan ini yang harus dihindari. Selera orang terhadap musik juga beragam. Ada yang suka musik dangdut, ada yang suka musik pop, musik klasik, jazz, rap bahkan. Saya tidak mengikuti dia bermacam keroncong atau mungkin langgam Jawa atau gamelan bahkan. Dan ya, seperti saya katakan, jenis musik cukup banyak, sehingga sebenarnya kita tidak pernah kekurangan gitu ya untuk memilih jenis musik apa yang cocok buat selera kita. Tetapi pertanyaan kembali lagi, jenis musik seperti apa yang cocok untuk belajar? Apakah ada musik yang bersifat khusus sehingga kita bisa menggunakannya untuk belajar, untuk meningkatkan konsentrasi katanya, untuk supaya lebih masuk ke otak gitu ya, apa yang dipelajari? Apakah ada jenis musik yang dikatakan khusus dalam hal ini? Dan itu yang menjadi bahasan yang cukup menarik kalau kita mau bahas lebih dalam lagi. Dalam banyak hal, dalam banyak kasus yang saya temui, orang sering mengatakan bahwa musik klasik adalah musik yang paling cocok untuk belajar. Pertanyaannya, benar tidak demikian? Ya, katanya didukung dengan berbagai macam penelitian terkait dengan aktivasi sinyal di otak, terkait dengan bagaimana otak itu bekerja ketika mendengarkan musik klasik. Orang berargumen bahwa musik klasik adalah musik yang paling cocok untuk belajar. Tetapi saya pribadi merasa bahwa mungkin itu bukan sesuatu yang mutlak, karena kembali lagi selera musik tidak sama. Saya pribadi suka dengan musik klasik, tetapi kalau musik klasiknya terlalu rame, saya juga tidak terlalu suka gitu ya. Anak laki-laki saya tidak terlalu menyukai musik klasik, dia lebih menyukai musik pop. Dan jangan-jangan ketika orang dipaksa mendengarkan musik klasik untuk belajar, malah dia tidak bisa belajar dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati suasana yang dibangun dari musik klasik tadi. Sehingga pilihan orang atau orang mengatakan bahwa musik klasik adalah musik yang paling cocok buat belajar, menurut saya harus dikaji dengan lebih tepat lagi. Nah, jangan-jangan ada juga di antara sahabat SDP yang menyukai ketika belajar mendengarkan musik dari gamelan gitu ya,
musik gamelan sebenarnya cukup buat saya cukup rileks untuk didengar karena alunannya itu pertama tidak terlalu hingar-bingar seperti gamelan Bali mungkin, tapi gamelan Jawa gitu ya yang saya tahu. Gamelan Jawa ini langgamnya pelan begitu ya, slow gitu, dan agak monoton. Dan ya saya juga menikmati musik gamelan Jawa. Mungkin ada orang yang lebih cocok belajar menggunakan musik gamelan atau menggunakan musik keroncong dengan dentuman bass yang besar itu, ada sedikit ukulelenya, ada gitarnya, ada biolanya, mungkin bisa mendorong orang untuk bisa belajar dengan lebih baik. Atau musik pop atau musik rock. Jadi pilihan apa yang terbaik itu menjadi sesuatu yang kita harus ambil gitu ya. Nah, oleh karena jenis musik harus disesuaikan dengan selera, maka kembali lagi saya mengatakan bahwa kalau seseorang menyukai musik pop, maka dia itu dipaksa gitu untuk menggunakan musik untuk belajar, mungkin dia akan menderita. Orang yang menyukai musik langgam Jawa gamelan yang slow, pelan, tenang, kemudian disodori musik rock misalnya yang hingar-bingar begitu, mungkin juga tidak merasa nyaman untuk belajar. Nah, orang yang menyukai musik pop gitu ya, mungkin lebih merasa mendapatkan semangat untuk belajar, dan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik. Dalam pendapat saya, jenis musik apapun tidak ada masalah, tetapi saya melihat bahwa musik yang ada liriknya, yang ada lagunya, itu bisa mengganggu, gitu ya. Karena begini, ketika kita mendengarkan lagu yang ada liriknya dan kita tahu lagunya, maka godaan untuk ikut menyanyi bersama sang penyanyi dalam musik itu menjadi sangat kuat. Godaan untuk bersama-sama menikmati lagu itu dengan menyanyi sangat kuat, sehingga alih-alih seseorang itu belajar memikirkan sesuatu, malah dia itu mengingat lirik lagunya dan ikut bernyanyi, dan ini menjadi sesuatu yang justru merugikan. Jadi saya memilih menggunakan, kalau saya pribadi memilih menggunakan musik yang tidak ada liriknya. Atau gitu ya, anak perempuan saya suka mendengarkan musik dari Korea. Kenapa? Dia mengatakan begini, ya karena saya tidak mengerti liriknya. Saya hanya tahu naik turunnya saja, saya tidak mengerti liriknya, sehingga saya tidak ikut menyanyi. Saya tidak tergoda untuk menyanyi. Mungkin itu ada benarnya, tetapi karena jenis pilihan musiknya adalah musik pop dan saya tidak terlalu menggemari genre musik pop, maka saya tidak bisa memahami dengan baik. Tetapi itu yang saya bisa mengerti dari pengalaman anak perempuan saya. Oleh karena itu, saya cenderung memilih dan menganjurkan untuk memilih musik yang berupa instrumental, yang pokoknya main musiknya gitu ya, tanpa ada lagu yang jelas, lagu yang dimainkan, tanpa ada lagunya, sehingga tidak ada lirik yang cukup jelas, sehingga tidak tergoda gitu ya untuk ikut menyanyi, mengikuti alunan nadanya, mengikuti alunan musiknya, tidak ikut menyanyi. Ya memang kadang-kadang kalau instrumentalnya itu kita sudah sering dengar, kita mengerti kenal dengan lagunya, maka mungkin ikut bersenandung. Tetapi itu masih dapat lebih minimal gitu ya dibandingkan kalau ikut menyanyi. Karena kalau ikut menyanyi sambil berkata-kata begini akan mengganggu proses berpikir. Itu pendapat saya. Dan tipsnya adalah sebaiknya menggunakan headset gitu ya, supaya tidak mengganggu tetangga yang lain. Kalau misalnya Anda belajar di perpustakaan atau belajar di tempat kos, kemudian musiknya terlalu keras, mungkin mengganggu teman satu kos. Saya punya pengalaman gitu ya dengan teman kos. Waktu itu kami kos di Surabaya. Ada seorang teman yang belajar dengan menggunakan musik. Waktu itu masa-masa UTS, masa-masa ujian, sehingga kami sekitar 15 orang di satu rumah, banyak yang sedang belajar. Teman saya ini belajar mendengarkan musik pakai headset. Memang tidak mengganggu tetangganya gitu. Permasalahannya adalah dia mendengarkan musik yang ada lagunya dan ada liriknya. Sehingga ketika dia sedang belajar dan mendengarkan musik belajar itu, dia ikut menyanyi.
keras lagunya gitu ya, dia menyanyi dengan sangat keras sehingga mengganggu teman-teman yang lain yang sedang belajar. Dan ini ya juga menjadi sesuatu yang kita mesti pikirkan supaya pada waktu kita belajar menggunakan sambil mendengarkan musik, kita tidak mengganggu orang lain. Jadi kesimpulannya adalah pilihlah jenis musik sebagai teman belajar dengan seksama. Tips dari saya adalah pilihlah jenis musik yang Anda sukai. Kemudian pilihlah jenis musik yang tidak ada lagunya, tidak ada liriknya, sehingga mengurangi godaan untuk ikut menyanyi. Kemudian gunakan headset supaya tidak mengganggu orang lain. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa ya.